Hore, saya tahu kenapa Anda nggak kenali Yesus sebagai Tuhan. Shalom. Tuhankah Yesus? Allahkah Yesus? Atau mengapa Anda tidak mengenali kalau Yesus itu Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut saya setidaknya ada 3 jawaban. Yang pertama, Anda tidak mengenali kalau Yesus itu Tuhan karena Anda tidak membaca kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena di kitab-kitab itulah kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dunia dinubuatkan. Nubuat itu semacam ramalan, tetapi berdasar pewahyuan dari Tuhan. Misalnya yang tertulis di kitab Taurat, di kitab Kejadian, kisah ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena mereka jatuh dalam dosa. Kepada ular yang waktu itu dimasukin atau dirasukin oleh iblis, Allah menghardik begini, "Hai ular, nanti keturunan dari wanita ini akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya." Nah, Anda masih saja bertanya, kenapa Allah tidak membuat pengampunan dosa kepada umat manusia dari surga saja? Wah, dosa kalian aku ampuni. Kenapa Allah harus turun ke dunia menjelma jadi manusia? Sudah tertulis di kitab Kejadian ini bahwa dosa adalah pertempuran antara manusia dengan iblis dan manusia dikalahkan. Itu sebabnya suatu saat manusia harus memukul balik. Jadi dosa bukan pertempuran antara Allah dengan manusia atau Allah dengan iblis, no. Ya, tapi manusia dengan iblis. Itu sebabnya Allah harus menjelma jadi manusia dalam diri Yesus, turun ke dunia, mengalahkan kuasa iblis. Lantas di kitab Bilangan ada kisah di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka harus melewati satu wilayah, wilayah Moab namanya. Pemimpin Moab pada saat itu bernama Balak. Dia berniat mengusir orang Israel supaya nggak melewati wilayahnya. Karena secara kekuatan pasukan dia merasa kalah, dia pakai kenalannya yang orang pintar, yang orang punya kuasa Allah, namanya Bileam. Bileam diminta untuk seperti mengutuk atau menenung gitu ya, supaya bangsa Israel entah belok, entah lemah, pokoknya bisa diusir dari wilayah Moab. Singkat cerita, ya meskipun awalnya nggak mau, tapi singkat cerita, setelah dapat visi dari Allah segala, Bileam berangkat. Tetapi ketika berhadapan dengan bangsa Israel, Bileam tidak menenung, Bileam tidak menghardik, malah memberkati bangsa Israel. Dan satu perkataannya di hadapan Balak malah ya, satu perkataannya seperti ini, "Aku melihat dia," seseorang nih ya, "tapi tidak sekarang. Aku memandang dia, tapi tidak dari dekat. Bintang dari Yakub." Nah, siapa dia di situ? Keturunan Yakub yang kelahirannya ditandai bintang. Kita tahu di Injil Matius, Yesus lahir, ada bintang besar di atas Bethlehem yang seolah-olah ada buntutnya menunjuk ke Bethlehem, sehingga bahkan orang Majus bisa jauh-jauh datang ke Bethlehem karena petunjuk bintang itu. Orang Majus itu ya mungkin kalau secara wilayah Mesopotamia atau
Persia ya, Iran, Irak sekarang, mereka bisa nyampe ke Bethlehem karena tuntunan bintang itu. Saya yakin orang Majus membaca nubuatan dari Bileam ini. Ya, lantas di kitab para nabi, eh, di Mika misalnya tertulis jelas, Hai Bethlehem Efrata, kota kelahiran juru selamat, sudah disebutkan. Di kitab Daniel, di kitab Zakaria, yang jelas di kitab Yesaya 7, seorang wanita muda akan mengandung anaknya bernama Immanuel. Sama kan dengan kitab Matius, ketika malaikat menemui Yusuf, anak yang dikandung Maria, kamu harus beri nama Yahsuah, atau orang akan menyebutnya Immanuel. Cocok dengan kitab Yesaya. Lantas di Yesaya 9 disebutkan lagi lebih jelas, seorang putra akan lahir buat kita, namanya disebut Bapak yang kekal. Kekal itu apa? Kekal itu artinya kan selamanya ada. Dulu ada, sebelum semuanya ada, sampai nanti semuanya sudah tidak ada, tetap ada. Itu Yesus. Manusia kan nggak kekal. Yesus pasti bukan manusia, dia disebut Bapak yang kekal. Lantas Allah yang perkasa, Anda masih bertanya saja, mana bagian dari Alkitab yang menyebutkan Yesus itu Allah? Ini di Yesaya. Allah yang perkasa, Raja damai. Itu sebab yang pertama, Anda tidak baca kitab Taurat dan para nabi. Yang kedua, Anda tidak menyadari, Anda tidak mengerti bahwa Yesus itu Allah, karena Anda tidak tahu siapa Allah yang sesungguhnya. Anda nggak tahu Allah itu siapa. Anda hanya tahu sebutannya kan, tiada Tuhan selain Allah. Ya Tuhan, ya Allah itu sebutan. Siapa Allah sebenarnya? Musa juga yang pernah sampaikan pertemuannya dengan Allah di Gunung Horeb. Saya sudah pernah ceritakan di video saya yang lalu ya. Allah memperkenalkan dirinya, aku adalah Yahweh. Kalau kita tahu Allah itu Yahweh, ketika malaikat berkata anak itu harus kamu beri nama Yahweh Shua, Yahshua, oh jelas dong. Berarti bayi yang lahir dari rahim Maria itu Yahweh loh, Allah yang sebenarnya. Dia akan disebut Immanuel karena ada hukum ketiga, tidak boleh menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Orang Israel mengganti kata Yahweh dengan Adonai, Eloi, Elohim. Iya, geser-geser ke wilayah lain jadi Eloh, Allah, Allah. Jadi bayi yang lahir dari rahim Maria itu Allah loh, yang menjadi Immanu atau hadir bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, sebab kenapa Anda tidak mengenali kalau Yesus itu Tuhan? Karena Anda mengukur, Anda membatasi Allah dengan otak manusia yang hanya segini. Anda melihat Allah dengan kacamata manusia. Allah kok lahir ke dunia, itu kan batasan kita. Allah kok mati, itu kan batasan kita. Anda percaya nggak kalau Allah itu maha kuasa? Allah itu maha dahsyat, dia maha bisa. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, bahkan planet-planet, benda-benda angkasa. Dia yang menciptakan kita manusia dengan segala makhluk hidup di dunia ini. Kalau Allah jadi manusia bisa nggak? Saya yakin bisa. Dia pasti bisa, suka-suka dia deh. Dia mau jadi manusia, mau jadi gajah, mau jadi semut, mau jadi harimau, pasti bisa. Lihat Yesus, lahirnya ajaib, tanpa benih ayah. Ketika lahir, malaikat dengan bala tentara surga datang sampai gembala yang di padang rumput, mereka berbondong-bondong menyembah bayi Yesus. Lantas dalam kehidupannya dia penuh keajaiban, menyembuhkan orang sakit, orang kusta, orang demam sembuh. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bisa bicara, orang apalagi tuli bisa mendengar, bahkan orang mati bisa bangkit dan hidup lagi. Ada anak Yairus, ada Lazarus yang sudah 4 hari dikubur, dibangkitkan Yesus. Yesus pernah merubah air sumur jadi anggur. Yesus pernah merubah 2
dua ikan dan 5 ketul roti jadi bisa buat makan 5.000 orang laki-laki beserta keluarganya, bahkan sisa 12 keranjang. Yesus pernah menghentikan badai dan ombak. Padahal keajaiban. Kalau sudah menemukan pribadi yang bisa berbuat seajaib Yesus, boleh deh tulis di kolom komentar. Belum ada. Ya. Jadi dia begitu ajaib, pasti dia bukan manusia. Matinya ajaib, ketika di kayu salib terjadi gempa bumi ketika dia mati. Lantas langit jadi gelap selama 3 jam. Tirai bait Allah terbelah jadi 2. Ajaib lagi, hari ketiga setelah kematiannya dia bangkit, bangun. Bangkit bukan jadi roh gentayangan, bukan ya. Tapi bangun beserta dengan tubuhnya. Dia sampai tunjukkan tangannya ke murid-muridnya. Kalau ada kalian yang ragu, silahkan cucukkan jarimu ke tanganku yang berlubang paku itu. Makan bareng muridnya, cari ikan, ngobrol bareng muridnya, sampai hari ke-40 naik ke surga, dijemput awan-awan, disaksikan kira-kira 500 pasang mata loh. Yesus tidak lantas tahu-tahu hilang tanpa saksi, enggak. Dia naik ke surga, dijemput awan, disaksikan kira-kira 500 orang saksi, dan setelah dia tidak kelihatan, ada malaikat yang berkata, dia sudah naik ke surga, nanti akan turun dengan cara yang sama. 2 kitab besar di dunia, Alkitabnya orang Kristen dan Al-Qur'annya orang Islam, menyatakan Yesus akan datang kembali kedua kali sebagai hakim. Bisa turun, lantas mati, bangkit, naik, turun lagi. Kalau manusia nggak mungkin. Dan sebagai apa? Sebagai hakim loh. Hakim atas umat manusia. Masa manusia menghakimi manusia? Masa nabi menghakimi nabi? Masa Rasulullah menghakimi rasul? Dia pasti bukan manusia, dia pasti bukan sekedar nabi atau rasul. Dia Tuhan, dia Allah. Oke, saudaraku di luar sana yang sudah menjadi pengikut Yesus, teguhkan dan kuatkan hatimu, jangan pernah goyah, jangan pernah tinggalkan Yesus. Yang belum, ayo cepat bertobat, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan nikmati kehidupan yang indah bersama Dia di dunia dan di akhirat. Shalom.